Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil awwali qabla al-insya'i wal ihya' wal akhiri ba'da fana'il asya' al-alim alladhi la yansa man dhakarah wa la yanqusu man syakarah ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أنطقني بالهدى وألهمني التقوى معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia yang ada di tempat ini ataupun yang sedang mengikuti acara ini di berbagai media ataupun di berbagai tempat. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita serta kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang ada pada kita, melaksanakan salat Jumat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan ke habibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Pada awal khutbah yang pertama sebagai sebuah kewajiban, kami mengajak diri kami dan seluruh yang hadir serta yang mendengarkan program ini, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita penuhi panggilan Allah di dalam ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita berada di hari-hari di mana kita memperingati hari wafat istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah alaiha salam, yang dicatat dalam sejarah bahwa beliau meninggalkan dunia ini pada tanggal 10 Ramadan. Sebuah kejadian yang dicatat dalam sejarah bahwa dengan kepergiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih hingga tahun itu disebut dengan tahun duka cita. Seorang wanita yang di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di dunia ini terdapat 4 wanita teladan. Di dunia ini terdapat 4 wanita mulia. Yang pertama adalah Sayyidah Maryam binti Imran, ibunda dari Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina wa alih afdalus salati wassalam. Yang kedua adalah Asiyah, istri dari Fir'aun, yang beriman kepada Allah walaupun dia berada dalam istana kekafiran. Yang ketiga adalah Sayyidah Khadijah,
istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat adalah Sayyidah Fatimah alaihi wassalam, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu empat wanita mulia, empat wanita teladan ini dengan disebut secara spesifik di dalam ayat Al-Quran adalah dua di antaranya, yaitu Sayyidah Maryam dan Asiyah, istri daripada Fir'aun, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat 11 dan ayat 12. Karena itu ketika dua orang wanita mulia ini disebut dengan berbagai keutamaan dan kemuliaan, maka begitu juga adalah kemuliaan yang sama yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah, bahkan adalah lebih daripada keduanya. Izinkan pada khutbah Jumat yang sangat singkat ini, saya mencoba untuk menyebutkan beberapa kemuliaan yang disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 11 dan 12, dan itu artinya adalah teladan bagi kita untuk kemudian meniru dan meneladani dalam kehidupan keseharian kita. Menariknya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan pada ayat 11 dan 12 tentang kemuliaan, tentang beberapa keutamaan, tentang beberapa contoh yang telah mereka perankan dalam kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya setelah Allah menyebutkan tentang model wanita tidak baik yang ada pada ayat 10-nya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan kepada kita dan mempersilahkan kepada kita untuk kemudian memilih apakah kita akan mengikuti wanita yang tidak baik yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat 10-nya, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kemudian Allah menyebutkan dua wanita teladan pada ayat 11 dan ayat 12, yaitu Asiyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran, ibu dari Nabi Isa, yang seperti kami sebutkan tadi, kedua wanita mulia ini memiliki keutamaan yang juga dimiliki oleh dua wanita lainnya yang disebutkan dalam hadis, yaitu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaihima. Karena itu kita mencoba untuk membaca dan merenungi keutamaan-keutamaan ini. Yang menariknya adalah ketika Allah juga menyebutkan bahwa mereka bukanlah teladan hanya untuk kaum wanita. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah teladan dan contoh bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Itu artinya adalah tidak sebatas kepada kaum wanita saja. Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah serta Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah adalah wanita-wanita mulia yang patut untuk diteladani oleh kaum wanita dan kita juga kaum pria. Apa yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat 11? Yang pertama disebutkan bahwa istri daripada Fir'aun itu berdoa kepada Allah. Qalat Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Dia berdoa, ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu di sorga. Ini adalah sebuah pelajaran penting bagi kita, bahwa bagaimana kita memikirkan nasib kita setelah kematian, setelah Allah bangkitkan kita.
Ini adalah pelajaran penting bagi kita bahwa kita harus merubah mindset kita, di mana sebagian dari kita atau sebagian manusia memikirkan hanya dunia saja. Mereka berjuang dengan susah payah, mereka berjuang dengan jerih payah yang mereka lakukan hanya untuk kehidupan dunia. Mereka lupa bahwa ada kehidupan akhirat yang di sana kita harus membangun sejak kita di dunia. Apa yang harus kita pikirkan harusnya adalah dua-duanya. Bahkan kalau kita harus memilih salah satu karena satu dan dua hal, maka tentu yang harus menjadi prioritas adalah bagaimana kita punya konsen untuk membangun kehidupan kita di akhirat. Kita tidak boleh lalai dengan kehidupan dunia. Yang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Dan ketahuilah bahwa di akhirat itulah yang benar-benar sebuah kehidupan. Di dunia ini kita hanya hidup dalam kondisi yang sangat bergantung. Kondisi hidup yang tidak sebenarnya. Karena semua apa yang kita alami, semua apa yang kita jalankan di dunia ini adalah tidak bisa mandiri. Kita perlu dan bergantung kepada makanan, minuman, udara, matahari, bantuan banyak orang, dan berbagai hal. Dan itu tidak layak untuk disebut sebuah kehidupan. Tetapi kehidupan yang hakiki adalah akhirat. Karena itu penting bagi kita untuk paling tidak ada waktu di dunia yang kita juga pikirkan dan kita cari kenikmatan dunia. Kita mungkin berlomba-lomba untuk membangun rumah kita. Kita berlomba-lomba untuk membeli kendaraan, mobil untuk kita. Kita berlomba-lomba untuk menyiapkan makanan dan pakaian untuk diri kita. Itu semua adalah dalam tingkatan tertentu adalah masih wajar dan suatu hal yang boleh-boleh saja. Tetapi yang tidak boleh adalah di saat kita melupakan bahwa kita akan dibangkitkan dan kita akan hidup di sebuah tempat yang abadi, di sebuah tempat yang tidak mengenal kata sementara, di sebuah tempat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di sanalah kehidupan yang sebenarnya. Karena itu meneladani wanita-wanita mulia seperti Sayyidah Khadijah adalah kita harus memikirkan bagaimana kita membangun kehidupan kita di sana. Yang kedua, dalam ayat ini disebutkan bahwa Sayyidah Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha adalah seorang wanita yang menjaga menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan adalah sebuah kewajiban bagi kita semua, baik laki-laki atau perempuan. Makna daripada menjaga kehormatan adalah yang pertama, kita harus menutup aurat yang harus kita tutup. Kita harus menutupi apa yang diperintahkan oleh agama dengan istilah aurat untuk kemudian kita tutup dari lawan jenis yang bukan muhrimnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, makna daripada menjaga kehormatan adalah menjaga pandangan kita di dalam berbagai interaksi sosial, dalam berbagai hubungan antara kita laki-laki dan perempuan. Ada batasan-batasan. Kita harus menjaga pandangan kita untuk tidak melihat wajah lawan jenis yang bukan
atau tidak ada hubungan mahram dengan kita. Boleh untuk kita berbincang-bincang, boleh untuk kita berinteraksi dalam perdagangan, tanya jawab, dan hal lainnya. Tetapi pandangan kita tidak boleh difokuskan pada wajah. Baik seorang laki-laki tidak boleh memfokuskan pandangannya kepada wajah perempuan yang bukan muhrimnya. Dan begitu juga sebaliknya, seorang wanita tidak boleh memfokuskan pandangannya kepada seorang laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu adalah makna yang kedua daripada menjaga kehormatannya. Yang ketiga adalah menjaga kehormatan bagi seorang wanita yang kita dalam fikih kita secara umum, para marja' taklid kita membolehkan seorang wanita untuk membuka wajahnya, artinya menutup seluruh anggota tubuhnya dengan jilbab atau hijab, kecuali wajah dan dua tangannya atau dua kelapak tangannya. Tetapi pada saat yang sama, seorang wanita tidak boleh tampil dan mempertontonkan dirinya di hadapan non-muhrim dengan wajah yang disebut dengan bersolek atau berdandan. Seorang wanita diharuskan dalam saat kondisi dia membuka wajahnya untuk tidak mempertontonkannya dalam keadaan bersolek dan berdandan. Itu adalah bagian daripada yang disebutkan sebagai menjaga kehormatannya. Kalau kita ingin supaya meneladani Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah serta Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah, maka kita harus menjaga kehormatan kita dengan apa yang telah kami sebutkan. Dan yang keempat yang kelima adalah kita harus membatasi hubungan kita antar lawan jenis untuk tidak ada sentuhan tangan, apalagi dengan yang lebih daripada itu, hingga hubungan badan yang kita tidak ada hubungan suami istri atau juga sentuhan di saat kita tidak ada hubungan mahram, hubungan yang membolehkan satu dengan yang lain bersentuhan di saat ada hubungan darah, saudara, ataupun hubungan lain yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Kemudian dalam kemuliaan yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Tahrim ayat 12, وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ. Sayyidah Maryam mencapai kedudukan mulia itu, dan juga Sayyidah Khadijah mencapai kedudukan mulia itu dan menjadi teladan bagi kita di saat beliau-beliau itu mengimani firman-firman Allah serta kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi. Menariknya, penting untuk mendapat garis bawah kita, penting untuk mendapat renungan kita. Allah menggunakan kata saddaqat, membenarkan, yang itu adalah bagian daripada langkah di mana seseorang akan sampai kepada tingkat iman. Mereka yang belajar ilmu logika disebutkan bahwa membenarkan itu adalah tahapan kedua setelah seseorang melalui tahapan pertama, yaitu ilmu atau pengetahuan. Deskripsi yang harus ada di benak kita, apa yang akan kita benarkan. Kita terlebih dahulu tahu terhadap sesuatu, esensi sesuatu, apa yang kemudian setelah itu akan kita benarkan, akan kita percayai, akan kita imani. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang dimiliki oleh seperti Sayyidah Maryam dan Sayyidah Khadijah alaihassalam
adalah keimanan yang diawali oleh ma'rifah, keimanan yang diawali oleh sebuah pengetahuan dan pengenalan kepada Allah, kepada sifat-sifatnya, kepada kekuasaannya, kepada keadilannya, dan berbagai hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diharapkan dari kita kalau kita ingin meneladani wanita-wanita mulia ini. Dan yang selanjutnya, yang keempat dalam ayat ini disebutkan wa kanat minal qanitin, dan Sayyidah Maryam itu adalah orang yang ahli ibadah. Tidak cukup seseorang punya keimanan, tidak cukup seseorang hanya menjaga kehormatannya, tetapi dia harus menjadi ahli ibadah. Sayyidah Khadijah adalah istri Rasulullah yang disebutkan dalam sejarah bahwa beliau adalah seorang wanita yang bersama Rasulullah sejak awal beliau menikah dengan Rasulullah, melaksanakan dan menerima keiman dan beriman kepada Rasulullah, serta melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Disebutkan dalam sejarah bahwa salat pertama kali yang dilakukan berjamaah di atas muka bumi bersama Rasulullah adalah dua orang mulia ini, yaitu istri beliau Sayyidah Khadijah dan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yang sejak kecil bersama Rasulullah dan dibesarkan oleh Rasulullah. Pada saat yang sama, Sayyidah Khadijah selain melakukan ibadah yang hubungannya vertikal kepada Allah, pekerjaan seperti salat, berdoa, dan berbagai ibadah lainnya, pada saat yang sama Sayyidah Khadijah juga dikenal sebagai orang yang mengamalkan ibadah sosial, sehingga beliau mempersembahkan semua harta yang telah beliau miliki dalam rangka perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak awal beliau menikah dengan Rasulullah, dalam ungkapan yang dicatat oleh sejarah, beliau mengatakan, "Al-baitu baituk wa ana jariyatuk." Wahai suamiku Rasulullah, rumah ini adalah rumahmu dan aku adalah budakmu. Beliau yang memiliki harta yang cukup melimpah, beliau yang saat itu dikenal sebagai saudagar kaya raya, tapi beliau tidak merasa bahwa itu adalah miliknya. Beliau serahkan semua itu kepada Rasulullah dalam rangka perjuangan dan dalam rangka dakwah yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita ingin meneladani kemuliaan beliau, maka tentu kita juga harus berusaha untuk menyisihkan paling tidak sebagian dari harta kita dalam rangka melaksanakan ibadah sosial, ibadah harta yang ada pada kita, baik dalam bentuk zakat, dalam bentuk khumus, infak atau sedekah. Itu semua adalah bagian yang harus kita lakukan dalam rangka juga membangun kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita hari demi hari, semakin bertambah ilmu kita dan bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul aliyyul azim.
Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallimu ala habibi Rabbil Alamin, Sayyidina wa Nabiyyina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Pada khutbah yang kedua kembali kami memuja dan memuji Allah, bersalawat dan bersalam ke habibaan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga suci beliau serta para sahabat mulia dan para pengikutnya hingga akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua tergolong di dalamnya. Dan kembali kami mengingatkan, marilah kita semua selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, melanjutkan satu keutamaan lain dari yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah alaihissalam yang dicatat oleh sejarah, dan itu sangat penting bagi kita, bahwa dengan berbagai perjuangan yang telah beliau lakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perjuangan fisik beliau bersama Rasulullah berhadapan dengan musuh-musuh Islam saat itu, begitu juga pengorbanan uang dan harta beliau hingga habis semua harta beliau yang beliau miliki, tapi pada saat yang sama beliau tidak pernah merasa bahwa beliau telah melakukan sesuatu yang dengan itu beliau mendapatkan garansi di hadapan Allah. Karena itu disebutkan dalam catatan sejarah di saat detik-detik terakhir di mana beliau akan menghembuskan nafasnya yang terakhir, di saat beliau berada di atas tempat tidur dalam keadaan sakitnya yang terakhir, beliau masih memikirkan tentang kehidupan setelah kematian. Beliau takut akan kehidupan barzakh di alam kubur sana dan kehidupan akhirat. Karena itu pada saat yang sama beliau berharap ada sesuatu yang beliau bawa di saat kematian itu dengan mengambil berkah dan bertawassul dengan yang dimiliki oleh Rasulullah dan yang digunakan oleh Rasulullah. Tapi pada saat yang sama beliau tidak ingin menyampaikan hal itu langsung kepada Rasulullah, karena beliau merasa bahwa dirinya, beliau sampaikan keinginan itu melalui putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam untuk disampaikan permohonan itu kepada Rasulullah, yaitu beliau berharap Rasulullah memberikan kepadanya sorban yang biasa dipakai oleh Rasulullah dalam salat-salatnya, dan beliau berharap sorban itulah yang akan menjadi bagian kain kafan beliau, yang beliau berharap dengan itu beliau akan selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Ini menunjukkan betapa makrifah beliau, walaupun berjuang dengan berbagai perjuangan dan pengorbanan hartanya, tapi beliau tetap merasa takut di hadapan Allah. Beliau tetap merasa bahwa beliau belum melakukan apa-apa, dan ini yang selalu ditekankan kepada kita semua untuk kita tanamkan. Jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah memiliki sebuah garansi. Jangan sampai kita merasa bahwa kita telah melakukan berbagai amal baik, yang amal baik itulah kita akan berhadapan dengan pengadilan Allah, dan kita berbangga dengan amal baik kita, dan kita telah yakin bahwa amal baik kita
bisa menyelamatkan kita di hadapan pengadilan Allah. Itulah yang ditekankan oleh seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam di dalam doa Abu Hamzah As-Sumali atau As-Simali yang dianjurkan kepada kita untuk kita baca dalam waktu-waktu sahur kita. Dalam ungkapan-ungkapannya itu beliau mengatakan, "Ya Allah, aku tidak memiliki sebuah amalan yang aku bisa bersandar dengan amalan itu sehingga aku merasa tenang di hadapan-Mu dan merasa tenang di pengadilan-Mu." Bayangkan Al-Imam Ali Zainal Abidin yang memiliki kemuliaan yang tidak ada yang menyamainya di zamannya. Beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat yang sama beliau adalah melakukan berbagai amal ibadah yang di atas rata-rata manusia dari sejak saat itu hingga hari ini dan bahkan hingga hari kiamat. Disebutkan bahwa beliau setiap malam-malam Ramadan melakukan salat-salat sunnah dalam jumlah rakaat yang sangat banyak. Sebagian menyebutkan ratusan rakaat beliau lakukan. Sebagian menyebut sampai 1000 rakaat setiap malam beliau melakukan salat sunnah. Beliau dalam bulan puasa seperti ini melakukan bacaan Al-Quran. Setiap 3 hari beliau hatam 30 juz Al-Quran. Artinya dalam 1 bulan Ramadan 10 kali beliau menghatamkan Al-Quran. Begitu juga beliau yang tiap malam membagi-bagikan makanan kepada kaum muslimin di kota Madinah. Beliau panggul makanan itu dengan pundaknya, tapi beliau tetap merasakan bahwa dirinya adalah tidak pantas untuk berada di hadapan pengadilan Allah dengan rasa tenang. Beliau tetap mengkhawatirkan dan menakutkan apa yang akan terjadi di pengadilan Allah. Ini adalah sebuah pelajaran penting bagi kita semua, agar kita semua menyadari bahwa sangat kecil apa yang kita lakukan, bahwa tidak ada apa-apanya yang kita lakukan dibanding dengan segala karunia dan kenikmatan Allah. Pada saat yang sama banyaknya kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurangnya kewajiban-kewajiban, tidak optimalnya kewajiban-kewajiban yang kita lakukan. Maka pada malam-malam seperti ini di bulan suci Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk bersimpuh di hadapan Allah, menyatakan akan kekurangan kita dan memohon maaf atas segala kekurangan kita, serta kita sadarkan pada diri kita bahwa kita jauh daripada kesempurnaan, sehingga kita tidak sombong dan kita tidak berharap sesuatu, baik itu kepada manusia ataupun kepada siapapun, di atas daripada yang semestinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita sehingga hari demi hari akan bertambah ma'rifah kita dan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Terakhir tentu perlu tetap diingatkan bahwa kita yang masih berada dalam kondisi pandemik, kita perlu tetap menjaga kesehatan sehingga kita tidak menjerumuskan diri sendiri kepada bahaya dan juga tidak menjerumuskan orang lain kepada bahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan apa yang ada di tengah kita masa pandemik ini dengan secepat-cepatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa salli wa sallim ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib wa salli wa sallim ala sayyidah Fatimah az-Zahra
سيدة نساء العالمين، وصل وسلم على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. اللهم وصل وسلم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي العسكري والحجة القائم المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. رضينا بهم أئمة وسادة وقادة، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا، ولا تضرب بها وجوهنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.